Nama saya Satriana Yuza, saya istri dari almarhum Dr. Gigi Yuniarto Budi Santosa MKes. Suami saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kalau Bapak di mata saya ya pastilah baik. Karena beliau adalah suami saya yang cukup memberikan support kepada saya bahwa saya harus kuat, harus mampu menjalankan semua apa yang saya inginkan, terutama pekerjaan saya, kegiatan saya sehari-hari, kemudian mengasuh anak. Kemudian Bapak adalah orang yang sangat perhatian sama anaknya. Anak-anaknya paling suka, paling senang kalau sudah ada ayahnya. Yang saya tahu banyak disenangi sama teman-teman dan rekan kerjanya yang saya lihat selama ini, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan beliau. Sebagai suami, laki-laki dan ayah, beliau sangat baik, sangat melindungi, sangat bertanggung jawab apa yang dia lakukan terhadap keluarganya. Terutama pada saat beliau berangkat kerja, pulang kerja, pulang praktek, atau pada saat hari libur, senyumnya, tertawanya, terutama makanannya. Yang saya tahu, Bapak memang di pandemi ini betul melakukan kegiatan kemanusiaannya, terutama membela ya masyarakat lah ya. Bagaimana sih cara menghadapi pandemi ini? Kami di rumah pun diajarkan harus ya protokol kesehatan tetap dilakukan. Mengingatkan orang lain itu bagi dia suatu kebanggaan. Jangan sampai orang yang lain yang terkena karena tidak diingatkan oleh beliau sebagai orang medis, artinya orang kesehatan. Jadi Bapak memang sangat berjuang untuk melawan COVID-19 ini dengan tanpa memikirkan diri dia sendiri kelihatannya. Sampai beliau merasa, aku agak sakit, cuman karena tugas tetap beliau laksanakan. 19 pagi Bapak pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta lah di Kota Bogor, untuk mengecek sakit apa tidaknya. Kemudian kata rumah sakit, oh Bapak hanya kelelahan saja. Dan malam juga tanggal 19 itu ke rumah sakit pemerintah Kota Bogor mengecek kembali, dan di situ tertulis di surat keterangan sehat istirahat selama 14 hari kalau tidak salah waktu itu istirahatnya. Tanggal 20 istirahat di rumah dengan seperti biasa, makan, minum, berjemur dan sebagainya. Kemudian 21 badannya sudah mulai tidak enak, mulai tidak nyaman, sesak napas dan sebagainya. Dan pergilah menjelang maghrib berangkat ke salah satu rumah sakit swasta juga di Kota Bogor. Dirawatlah 21 sampai 26 pagi sore di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bogor. Kemudian 26 ya sekitar habis Isya kalau nggak salah saya dibawa, karena keadaannya sudah drop, dibawa ke rumah sakit pemerintah Kota Bogor. Selama Bapak di rumah sakit, saya tidak bisa bertemu dengan Bapak dan tidak berkomunikasi. Setelah itu tanggal 26 sore, karena mungkin keadaan Bapak sudah tidak bisa lagi di rumah sakit swasta itu, Bapak dipindahkan ke salah satu rumah sakit
pemerintah di Kota Bogor tanggal 26 sore sampai Bapak tidak ada itu tanggal 27 pukul 19.52. Saya mendapat kabar itu dari salah satu rekan Bapak yang dulu pernah di dinas yang sama-sama satu ruangan bekerja, mengatakan Bapak tidak ada. Saya sebagai istri waktu itu merasa terkejut, tidak adanya seperti apa. Langsung mengatakan Bapak sudah dipanggil Tuhan, Bu. Kagetlah saya. Cuman saya masih tegar, masih mengucap innalillahi waktu itu. Saya beritahukan kepada anak, hanya anak saya yang menjerit. Beberapa saat, 15-20 menit setelah itu, ada salah satu karangan bunga yang datang ke rumah ini menuliskan turut berduka cita. Saat itulah saya merasakan betul bahwa suami saya sudah tiada. Saya ditelepon oleh Direktur Rumah Sakit, Dr. Ilham waktu itu, mengatakan, Bu, Ibu akan ke sini tidak? Saya katakan tidak, Dok, saya tidak sanggup. Lalu saya mengatakan, kuburkan saja berdasarkan protokol COVID yang memang sudah ada aturannya, dan kuburkan berdasarkan iman agamanya. Itu saja yang saya minta. Terakhir saya dan anak-anak bertemu 21 malam. Yang anak yang kecil, anak yang pertama terakhir bertemu ayahnya 24 Februari. Cukup sulit melewati masa ini, karena di satu sisi saya harus kuat, di sisi lain merasa sendiri. Di satu sisi yang lain lagi, anak yang satu jauh dari saya, yang satu dekat tapi tidak bisa saya peluk atau apapun. Kehilangan ini sangat berat, bagi saya pribadi sangat berat. Harus dilewati dengan ikhlas dan sabar. Alhamdulillah sampai hari ini perjalanan itu saya lewati. Kami sendiri masih takut dengan keadaan ini. Kesabaran, keikhlasan, di belakang itu ada kebahagiaan. Tasven itu mempunyai perhatian kepada ASN yang wafat. Saya merasakan waktu orang tua saya juga demikian. Apalagi sekarang dengan suami saya tidak ada, oh ternyata Tasven itu ada. Tasven itu memberikan satu jalan bagi kita untuk meyakinkan bahwa ASN yang ada di Indonesia, ya, percayalah sama Tasven. Saya merasakan itu. Flashback ke belakang, waktu orang tua saya meninggal pun, ibu saya hanya 2 kali datang dan langsung cair saat itu. Jadi saya merasa banyak bantuan sekali dari Tasven. Mungkin bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan. Kalau saya kalau bisa lebih ditingkatkan, ya, jangan dipertahankan saja. Artinya ASN Indonesia itu banyak. Mungkin yang di pelosok. Saya berharap yang di pelosok pun tidak dilupakan gitu sama Tasven. Karena mereka juga berjuang di sana. Apapun atau siapapun dia, sebagai ASN pekerjaannya tetap dihargai. Ya, saya berharap maju teruslah Tasven, pertahankan yang sudah ada, lebih maju lagi.